Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Fadli, masih di channel Teknologi Game Official. Oke, pada video kali ini saya akan mereview sebuah config lagi dari Gcam LMC 8.4. Dan untuk config yang akan saya bagikan kali ini, saya akan review di device pribadi atau device yang biasa saya gunakan ya sebelumnya, yaitu Oppo Reno 6. Oke, sebelum kita lanjut ke reviewnya, di sini seperti biasa bagi teman-teman yang baru mampir dan bergabung ke dalam channel ini, jangan lupa tekan tombol like and subscribe-nya, serta jangan lupa bunyikan bel notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru jika saya nanti menguploadnya di channel ini. Oke, kurang lebih seperti ini tampilan interface dari config terbaru ini. Dan di sini fiturnya sangat sedikit ya, saya tampilkan. Jadi teman-teman bisa aktifkan saja di opsi pengaturannya nanti. Oke, di sini kita ambil gambar terlebih dahulu seperti biasa menggunakan OBS nonaktif di rasio 4:3. Oke, di sini untuk proses ngadernya sudah berjalan, jadi kita cukup menunggu seperti biasa karena untuk prosesnya juga cukup lumayan cepat. Dan ini dia hasilnya, mantap sekali ya teman. Di sini warnanya cukup naik, saturasinya terbilang masih cukup aman, natural juga, detailnya pun di sini masih cukup bagus. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, di sini config ini warna birunya cukup bagus ya teman, sangat cocok digunakan pada kondisi cuaca cerah seperti ini. Oke, kita tunggu saja ya sampai proses ngadernya selesai. Oke, nice sekali, mantap sekali hasilnya ya. Birunya ini benar-benar sangat bagus teman-teman ya. Seperti warna biru dari HP iPhone. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Karena kebanyakan ya suka yang namanya config iPhone. Oke, di sini warnanya juga cukup oke teman-teman ya, masih cukup aman untuk mata dan tentunya ini tidak over saturasi. Oke, sekarang ini saya coba zoom 2 kali ya untuk melihat detail pada gambarnya apakah pecah atau masih cukup detail. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Di sini hasilnya benar-benar sangat cukup, sangat-sangat ya bisa terbilang masih cukup oke. Detailnya di sini masih cukup terjaga. Tekstur pada daunnya, pada langitnya ini masih cukup oke untuk terlihat di posisi zoom 2 kali seperti ini. Oke, sekarang saya coba ya arahkan ke bagian shoot, ke bagian gunung. Oke, sangat bagus sekali ya digunakan untuk foto-foto close up seperti ini ya. Detailnya mantap, warnanya masih cukup terbilang natural dan tidak over ketajaman. Oke, untuk config ini juga masih cukup natural di kulit ya. Jadi bisa teman-teman coba sendiri saja nanti untuk foto postur satu badannya ya. Di sini saya coba di tangan saya seperti biasa karena maklum saja di sini ya, belum ada model teman-teman ya. Oke, inilah hasilnya, cukup bagus ya, sangat natural di kulit dan detailnya juga di sini masih cukup bagus ya, dan cukup smooth juga ya di bagian kulit. Dan tentunya hasil fotonya nanti tidak akan seperti foto tempelan ya, seperti ketajamannya dipaksakan, over kedetailan ya. Yang penting ini hasilnya foto pada mode potretnya nanti teman-teman akan jadi lebih smooth. Oke, kita tunggu saja ya sampai processing dari mode potretnya ini selesai ya, karena untuk proses shadernya juga cukup lumayan cepat. Oke, nah sekali ini dia untuk hasilnya ya, bisa teman-teman lihat di sini seperti yang saya bilang hasilnya cukup smooth dan tentunya ini hasilnya cukup halus juga. Blurnya pun di sini cukup rapi ya teman-teman. Tapi ini masih sekelas HP jadi masih pasti ada akan kekurangannya. Oke, kita coba lagi ambil gambar ya. Di sini saya gunakan di mode kamera lagi, namun menggunakan AOB aktifnya. Oke, di sini kita coba aktifkan AOB-nya ya. Sekarang saya shoot ke bagian gunung lagi ya, untuk melihat warnanya apakah ada perbedaan dari AOB nonaktif ke AOB aktif. Oke, untuk penggunaan AOB nonaktif maksudnya AOB aktif di sini proses ngadernya sedikit lebih lambat ya dibandingkan AOB nonaktifnya. Dan hasilnya pun di sini tidak ada perbedaan yang signifikan ya, cukup sama saja menggunakan AOB aktif maupun AOB nonaktif.
Oke, untuk foto-foto berikut ini silahkan kalian simak sendiri, nilai sendiri, dan untuk hasilnya tinggalkan saja di kolom komentar. Ada pertanyaan, tinggalkan saja di kolom komentar. Seperti biasa, kita akan jawab bersama di dalam kolom komentar. Oke, selamat menikmati videonya. Oke, cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan atau ada problem, tinggalkan saja di dalam kolom komentar. Nanti akan kita jawab bersama ya di dalam kolom komentar. Dan yang kesulitan menemukan kata sandi di video ini, saya harapkan teman-teman jangan menonton videonya di skip-skip. Karena jika teman-teman skip videonya, pasti akan terskip juga untuk kata sandinya teman-teman ya. Jadi nonton saja videonya, nanti akan bunyi bel notifikasi pada saat kata sandinya muncul. Dan untuk kata sandinya itu berupa angka ya teman-teman, ada 4 angka. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.